Atau jika dikatakan bahwa di dunia rohani atau kerajaan Tuhan yang disebut Vaikunta akan berkumpul para penyembah Tuhan dalam nama Sri Krishna saja, yang kemudian melakukan pelayanan atau pengabdian dengan menggunakan suatu wujud yang dikatakan sama dengan wujud Sri Wisnu atau Narayana yang berlengan 4, lantas roh yang bagaimanakah yang kemudian ditunjuk untuk menjadi pengindah bagi alam tersebut? Karena sebagaimana halnya di bumi, suatu tempat bisa kita katakan indah tentu karena adanya keberagaman. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswati Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Hari Om. Baik, pada malam hari ini kita berjumpa kembali, tentunya bersama saya di channel Demo Boye, bersama saya Wirahari. Kali ini kita akan melanjutkan masih pembahasan tentang Bhagavad Gita, yakni kita mau menelisik, melihat berbagai sudut pandang tentang kontroversi Bhagavad Gita as it is. Kenapa Bhagavad Gita as it is karya Srila Prabhupada ini sampai hari ini masih menjadi kontradiksi, menjadi perbincangan, didiskusikan, bahkan menimbulkan perdebatan yang kayaknya memang tak kunjung habisnya, tak ada ujung pangkalnya, karena masing-masing orang bersikukuh pada sudut pandangnya masing-masing. Padahal perbedaan itu ya memang sudah berbeda ya, kenapa harus disama-samakan kan? Kita hanya perlu melihat dan menerima sudut pandang orang lain. Jadi lewat kesempatan ini saya coba untuk membeberkan, melihat dari sudut pandang mereka menafsirkan, mengkaji Bhagavad Gita ini, sehingga kita tidak cenderung untuk menyalah-nyalahkan saja, menganggap tafsiran kita yang paling benar dan orang lain salah. Karena sebenarnya masing-masing dari kita itu memiliki sisi-sisi pembenarannya masing-masing ya, ibarat sebuah koin atau uang kertas yang memiliki dua sisi yang benar-benar sangat berbeda karena dari sudutnya masing-masing. Apakah kemudian kita bisa mengklaim bahwa satu sudut yang lainnya adalah salah? Kan tentu tidak. Semua sudut tersebut adalah benar, dan kebenaran sejatinya adalah ketika dua sisi tersebut digabungkan, karena memang itulah yang nyata disebut sebagai uang atau uang yang sah, kan demikian, uang yang terdiri dari dua sisi yang berbeda yang masing-masing sisinya memiliki sisi kebenaran. Oke, kita akan lanjut setelah kemarin kita coba membahas di video terakhir yang saya sempat unggah. Kita membahas tentang bagaimana Srila Prabhupada dalam bukunya Bhagavad Gita as it is itu telah menafsirkan kata Bhagawan dan aku itu sebagai raga dari Sri Krishna sendiri, sedangkan dalam versi yang lain kata aku atau Bhagawan itu adalah sedang menunjuk kepada para Mahatma yang berada dalam diri Krishna. Sekali lagi, ini adalah sebuah analisa, sebuah opini sudut pandang, bukan untuk saling menyalahkan apalagi mengalahkan, tetapi hanya sebagai perbandingan agar kita bisa melihat bahwasanya kebenaran itu memang dibentuk dari berbagai sisi-sisi yang berlainan sebagai pelengkap. Di bab 1 sudah juga saya sebutkan bahwasanya hampir tidak ada perbedaan signifikan di sana antara Bhagavad Gita as it is dengan versi yang lainnya, hanya tentang pembagian slokanya saja, di mana Bhagavad Gita as it is di bab 1 itu membagi bab itu menjadi 46 sloka saja, sedangkan dalam versi yang lainnya itu membaginya, mengelompokkannya menjadi 47 sloka. Nanti silakan para sahabat yang belum menonton ulasan saya tentang hal ini, silakan nanti dicari tentang. Lantas di bab kedua saya coba pelajari dari 6 versi Bhagavad Gita yang sudah saya coba baca. Itu juga tak banyak yang berbeda, artinya terjemahannya ya ada beberapa sloka yang memang completely different, berbeda sekali, tetapi hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya itu
terjemahannya artinya sama, tetapi penjelasannya, nah penjelasannya ini yang membuat Bhagavad Gita as it is ini tampil dengan sesuatu yang sangat berbeda dibandingkan dengan versi-versi yang lain. Kita ambil contoh di Bhagavad Gita bab 2 sloka 12. Oke. Silakan nanti para sahabat yang saat ini sedang membawa Bhagavad Gita atau sedang menonton video ini, silakan di pause dulu, silakan ambil Bhagavad Gitanya. Kita belajar bersama-sama. Kita baca di Bhagavad Gita bab 2 sloka 12. Nati ewaham jatu nasam natuam neme jana dipa na caiwa na bawisyama sarwi wayam atah param. Oke. Ini di Bhagavad Gita as it is diterjemahkan sebagai berikut. Pada masa lampau tidak pernah ada suatu saat pun aku, engkau maupun semua raja ini tidak ada, dan pada masa yang akan datang tidak satu pun di antara kita semua akan lenyap. Sedangkan di versi yang lain, versi Bapak Anand Krishna ini menerjemahkannya seperti ini. Tidak pernah ada masa di mana aku, engkau, dan para pemimpin yang sedang kau hadapi saat ini tidak ada atau tidak eksis. Tidak akan pula ada masa di mana kita semua tidak ada atau tidak eksis lagi. Ya, jika kita bandingkan, tidak ada perbedaan artinya, hanya penggunaan bahasanya yang penggunaan kata yang sedikit berbeda, tetapi pemaknanya sama sekali tidak ada bedanya. Sama juga yang disebutkan oleh LK Waswami, ini versi yang lainnya. Diterjemahkan bab 2 sloka 12 ini sebagai berikut. Tiada waktu di mana aku tidak pernah hadir, dan juga engkau, juga mereka-mereka ini, dan juga semuanya, dan kita semua akan selalu terus hadir atau ada. Oke. Itu hanya berbagai versi bahasa saja, tetapi pemaknanya saya kira para sahabat juga sudah bisa menangkap. Orang ini bahwasanya dalam pernyataan ini dikatakan bahwa aku, engkau, dan semua raja atau disebutkan pemimpin-pemimpin ini tidak pernah tidak ada di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, tetap saja ada, tetap eksis keberadaannya. Jadi pada prinsipnya arti dan terjemahan dari beberapa versi ini sama, tetapi penafsiran dan penjelasan tentang makna sloka inilah yang menjadikannya pembeda, di mana Srila Prabhupada dalam Bhagavad Gita as it is ini menyebutkan bahwa kebenaran Weda yang sama yang diberikan kepada Arjuna diberikan kepada semua orang di dunia yang menyamar sebagai orang yang berpengetahuan tinggi, tetapi sebenarnya ia kekurangan pengetahuan. Ini penjelasan di sloka tersebut ya, penjelasan dari Srila Prabhupada. Krishna menyatakan dengan jelas bahwa Krishna sendiri, Arjuna, dan semua raja yang telah berkumpul di medan perang adalah insan-insan individual yang kekal, dan bahwa Tuhan memelihara para makhluk hidup yang individual untuk selamanya. Jadi saya underline di sini bahwasanya ketika Krishna mengatakan aku dan engkau, maka Srila Prabhupada beranggapan bahwa yang dimaksud aku dan engkau maupun semua raja itu adalah menunjuk pada wujud mereka, physical body-nya. Entah itu mengacu pada wujud materi atau wujud rohani mereka ya. Karena dalam ajaran Srila Prabhupada itu, sang roh dikatakan sebagai sosok individual yang memiliki bentuk atau suatu wujud tertentu. Sedangkan dalam versi yang lain, kalimat tersebut dimaknai sebagai kata tunjuk untuk Paramaatma dalam wujud Sri Krishna dan jiwatma yang ada dalam diri Arjuna dan juga semua yang ada di medan perang Kurukshetra tersebut. Jadi sangat jelas ya perbedaannya. Oke, kita lanjut. Baik dalam keadaan terikat maupun dalam keadaan setelah mereka mencapai pembebasan, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa adalah kepribadian individual yang paling utama, dan Arjuna, rekan dari Sri Krishna, juga kekal. Beserta semua raja yang telah berkumpul di sana adalah tujuan-tujuan individual yang kekal. Tidak benar bahwa pada masa lampau mereka belum hidup sebagai tujuan-tujuan, dan tidak benar bahwa mereka tidak tetap menjadi tujuan-tujuan yang kekal pada masa yang akan datang. Individualitas mereka sudah ada pada masa lampau dan akan tetap ada pada masa yang akan datang tanpa putus. Karena itu tidak ada alasan penyesalan untuk siapapun. Di sini kan dalam anggapan Srila Prabhupada dalam ajarannya bahwa roh-roh tersebut pada intinya mereka menyepakati bahwasanya sesuatu itu adalah kekal, sudah ada
pada zaman dulu, tidak diciptakan, tetap ada dan tidak mungkin dileburkan. Jadi, tetapi perbedaannya adalah Srila Prabhupada menganggap bahwa yang dimaksud sebagai yang kekal itu bukan sesuatu yang tidak ada, tidak berbentuk, tetapi ia yang memiliki wujud-wujud individual tertentu, badan-badan rohani mungkin yang dimaksud. Teori para Mayawadi bahwa sesudah pembebasan sang roh yang individual yang dipisahkan oleh tutup maya atau hayalan akan manunggal ke dalam Brahman yang tidak bersifat pribadi dan akan kehilangan keberadaan individualisnya. Hal ini tidak dibenarkan di sini oleh Krishna, penguasa yang paling tinggi. Begitu pula teori bahwa kita hanya membayangkan individualitas dalam keadaan terikat juga tidak dibenarkan di sini. Krishna menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pada masa yang akan datang juga individualitas Tuhan dan insan-insan lainnya sebagaimana dibenarkan dalam Upanishad akan berjalan terus untuk selamanya. Oke. Itu penjelasan dari Srila Prabhupada. Dan untuk hal ini jujur saja saya kurang sependapat. Sebab apa yang menjadi kesimpulan Srila Prabhupada yang mengatakan bahwa dari sudut pandangnya saja bahwasanya roh-roh tersebut individual itu, sebab dari sudut pandang yang lainnya tidak demikian ada. Jadi tidak bisa diklaim bahwasanya karena di sana tidak ada kata-kata bahwasanya roh itu bersifat individual adalah kesimpulan daripada Sri Krishna. Karena jika kita flashback lagi ke bab 2 sloka 12 tersebut kan arti terjemahannya dari hampir semua versi Bhagavad Gita itu dikatakan bahwa tidak ada satu saat pun di mana aku, engkau dan semua raja-raja ini tidak ada. Hanya menyebutkan demikian. Tetapi perbedaannya Srila Prabhupada mengatakan bahwa kata aku menunjuk kepada engkau yang dimaksud Arjuna dan juga raja-raja tersebut adalah sebuah individu, sebuah personalitas, kepribadian makhluk yang memiliki satu wujud. Itu saja bedanya. Sedangkan di versi yang lain menganggap itu adalah roh, Atman dan Parama-Atman. Dalam Bhagavad Gita kita tahu seringkali Bhagawan Sri Krishna, wujud Sri Krishna ini dia mengatakan kata aku. Nah, aku bersifat kekal, aku ini seperti dalam penjelasan selanjutnya. Ini kan kita baru membahas di bab 2 sloka 12. Bab dimulai dari sloka 13 sampai sloka 30 itu yang mengulas tentang sang roh kan aku tidak terbinasakan dengan segala sifat-sifat atmanya. Tetapi sekali lagi dalam ajaran Srila Prabhupada ini kadang sudah memang sudut pandang sisi mereka itu memang menganggap bahwa Sri Krishna ya memang demikian. Tuhan itu ya demikian digambarkan. Walaupun ketika nanti kita bawa kepada penjelasan beliau di sloka selanjutnya tentang roh atau Atman, di mana sifat-sifatnya tersebut adalah tidak terbinasakan, tidak dilahirkan, tidak tidak dileburkan, tidak terbasakan oleh air dan berada di mana-mana dan lain sebagainya, itu tidak masuk ketika dibawa kepada wujud Krishna itu. Karena wujud Krishna ini kan ya dilahirkan, ya terlukai juga, ya akhirnya Mahasamadhi juga, ya terbasakan oleh air, ya terkeringkan oleh angin. Jadi agak kurang nyambung. Tetapi sekali lagi ini adalah sudut pandang saja orang yang menganggap bahwa wujud yang kita lihat, wujud yang digambarkan oleh para seniman itu sebagai pemuda tampan berkulit hitam, membawa seruling dengan bulu merak di rambutnya, itu seperti yang juga mungkin ya sering juga berbeda. Di liter Krishna kita kan lihat itu warna Sri Krishna itu biru sekali, tapi dalam penggambaran yang lain ya jadi berbeda. Seperti katanya Syama Sundara, artinya ia yang berkulit seperti mendung hitam yang akan turun hujan. Jadi kan antara biru dengan gelap tua itu jelas sudah berbeda. Tetapi ya sekali lagi ini adalah penggambaran dari rasa kita sendiri. Makanya dalam film fikih kan disebutkan Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kita atau Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Artinya Tuhan, penggambaran Tuhan yang kita coba lukiskan, coba gambarkan berdasarkan imajinasi kita, berdasarkan
mungkin apa yang disebutkan, digambarkan juga, dilukiskan dalam kitab-kitab suci, kemudian para seniman mencoba memvisualisasikan tersebut dengan gambar-gambar sebagaimana yang bisa kita lihat di banyak tempat. Kenyataan ini dibenarkan oleh acarya-acarya yang mulia seperti Sri Ramanuja dan yang lain. Dinyatakan dengan jelas bahwa banyak ayat Bhagavad Gita bahwa individualitas rohani tersebut dimengerti oleh para penyembah Tuhan. Orang yang iri kepada Tuhan sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat menjangkau kesusastraan yang mulia tersebut dengan cara yang dapat dipercaya. Cara orang yang bukan penyembah mendekati ajaran Bhagavad Gita adalah seperti cara lebah menjilat botol berisi madu. Seseorang tidak dapat merasakan madu itu kecuali ia membuka botol. Begitu pula sifat batin Bhagavad Gita hanya dapat dimengerti oleh penyembah. Orang lain tidak dapat merasakannya sebagaimana dinyatakan dalam Bhagavad Gita bab 4. Bhagavad Gita juga tidak dapat disentuh oleh orang yang iri hati terhadap Tuhan. Karena itu penjelasan Mayawadi tentang Bhagavad Gita adalah cara yang sangat menyesatkan untuk menyampaikan kebenaran yang lengkap. Sri Chaitanya melarang kita membaca tafsiran karangan para Mayawadi dan memberikan peringatan bahwa orang yang mulai mengikuti paham seperti dari filsafat Mayawadi akan kehilangan segala kekuatan untuk mengerti rahasia sejati Bhagavad Gita. Bahasanya memang cenderung kalau kita membaca keseluruhan Bhagavad Gita as it is atau Srimad Bhagavatam dan buku-buku yang diterjemahkan oleh Srila Prabhupada, bahasanya hampir sama, yakni menggiring pembaca itu agar menyetujui bahwasanya Krishna itu adalah satu-satunya kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Ya karena memang perguruannya demikian. Karena perguruan Vaishnava kan memang khususnya Sampradaya Hari Krishna ini kan memang mengagungkan, mengidolakan wujud Sri Krishna. Jadi ya kita mesti maklum saja tersebut. Walaupun bahasa, penataan bahasa, penggunaan bahasanya memang kadang kurang elegan menurut kita, karena seolah meninggikan pemahaman mereka dan juga menjatuhkan, merendahkan pemahaman yang lain. Seperti misalkan dikatakan bahwasanya orang yang iri kepada Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, orang yang tidak mengakui Krishna sebagai sebuah kepribadian personal God itu dikatakan iri dan tidak sadar, tidak memiliki kesadaran ilahi. Sri Chaitanya melarang kita membaca tafsiran karangan para Mayawadi dan memberikan peringatan bahwa orang yang mulai mengikuti paham seperti itu akan kehilangan segala kekuatan untuk mengerti rahasia sejati Bhagavad Gita. Jadi ini poin yang bisa kita coba mengerti, coba maklumi kenapa para penyembah, para pengikut Sampradaya Hare Krishna itu tidak mungkin akan membaca tafsiran atau buku-buku Bhagavad Gita versi yang lain, kecuali buku Bhagavad Gita karya dari masternya sendiri, karya dari Srila Prabhupada sendiri. Jadi hanya ini yang dipakai acuan dalam kelompoknya. Tidak mungkin dia pakai buku acuan ininya Bapak Gede Puja, gininya Bapak Mas Winara, Bapak Anand Krishna LK Swami. Itu big possible, sangat tidak mungkin. Jadi poinnya di sini, kalau para sahabat mungkin memiliki saudara yang ikut Hare Krishna dan ngotot bahwa Bhagavad Gita as it is itu adalah yang paling asli, ya maklumi saja, karena memang di sini sumber yang mereka pakai acuan. Jadi dalam hal ini Srila Prabhupada berkesimpulan bahwa roh itu adalah individual atau menyerupai sosok tertentu, karena bagi Srila Prabhupada roh itu tidak diciptakan dan tidak akan pernah dileburkan atau lenyap. Tidak ada penyatuan atau merger sang roh dengan sumbernya, sehingga sang roh kehilangan identitas. Dalam hal ini Srila Prabhupada tegas meyakini bahwa Tuhan itu memiliki wujud personal, sebagaimana yang ia analogikan di bab 2 sloka 63 dengan kalimat seperti ini. Dengan mengembangkan kesadaran Krishna, kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu berguna dalam pengabdian kepada Tuhan. Orang yang belum mempunyai pengetahuan kesadaran Krishna berusaha dengan cara yang tidak wajar untuk menghindari objek-objek material. Sebagai akibatnya, walaupun mereka menginginkan pembebasan dari ikatan material, mereka tidak mencapai tingkat ketidakterikatan yang sempurna.
Apa yang hanya namanya saja ketidakterikatan dimiliki oleh orang yang tidak sadar akan Krishna. Seorang penyembah menerima prasadam dalam kesadaran Krishna, sedangkan orang yang bukan penyembah tidak mau menerima prasadam karena ia menganggap prasadam itu adalah sesuatu yang bersifat material. Jadi orang yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan tidak dapat menikmati kehidupan karena ketidakterikatan yang tidak wajar. Karena alasan inilah, jika pikirannya goyah bahkan sedikit saja, ia langsung tertarik turun lagi ke dalam lautan kehidupan material. Dinyatakan bahwa walaupun roh seperti itu naik sampai tingkat pembebasan, namun ia jatuh lagi karena tidak mempunyai dasar dalam bakti. Nah, ini penjelasan Srila Prabhupada. Sekali lagi, mohon maaf saya kurang sependapat dengan kesimpulan akhirnya ini yang mengatakan bahwa jika orang, kan ada golongan penyembah dan non penyembah. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang belum memiliki kesadaran Krishna, orang yang tidak mengakui Tuhan itu memiliki wujud tertentu, wujud seperti Sri Krishna itu, dikatakan bahwa ia tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa makan. Jadi ia kadang menolak makanan-makanan persembahan itu. Saya kira ini tidak terjadi. Di Bali kita tahu bahwa kita seringkali sudah jadi sudah jadi tradisi kita kan. Kita tetap mempersembahkan walaupun memang apakah 1 kilogram apel mungkin yang kita buat pajangan itu ada sedikit saja dimakan oleh Tuhan, kan tidak. Tuhan tidak makan material seperti itu karena tidak menggunakan badan material. Tetapi Tuhan menikmati rasa persembahan kita. Ketika Tuhan mewujudkan dirinya menjadi Saguna Brahman, menjadi manusia Daiwa Rupena, menggunakan wujud seperti manusia dengan bahan-bahan material, badan materialnya tentu saja ia akan makan apel. Ya seperti bertingkah laku seperti kita. Maya manusia, wiswalila dara kan ini. Berlila seperti manusia, makan, berketurunan mungkin jika memang perannya seperti Sri Ramachandra itu kan berketurunan. Ya makan, tidur ya tidur, merasa lelah. Ya, jadi tingkah polanya ya seperti manusia, bisa lahir dan pasti juga mati. Tapi itu bukan unsur utamanya. Badan material bisa mati, tetapi yang menghidupi Tuhan itu sendiri, kesadarannya itu tentu tidak akan mati. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, lalu apa sih yang dimaksud sebagai individu atau personalitas? Supaya tidak membingungkan ya, karena roh dikatakan di sana sebagai sebuah individualitas. Jika kita mengacu pada Wikipedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana individu dijelaskan sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu juga berarti bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pada dasarnya, setiap individu memiliki ciri yang berbeda. Individu yang saling bergabung akan membentuk kelompok atau masyarakat. Jadi sudah jelas, individu itu ya hampir sebagai suatu wujud kepribadian yang memiliki ciri-ciri khusus. Sedangkan kepribadian spesifikasinya adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Kepada orang yang supel diberikan atribut berkepribadian supel, dan kepada orang yang pimplan, pengecut dan sebagainya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Oke, itu jika kita mau menelusuri apa sih spesifikasi kata atau pemaknaan dari individu atau kepribadian. Nah, Srila Prabhupada yang mengusung konsep Saguna Brahma bahwa Tuhan itu memiliki wujud dan sosok yang dikenal sebagai Krishna. Wujud Krishna adalah wujud rohani yang kekal sebagaimana wujud-wujud roh yang lain yang juga dikatakan merupakan insan-insan individual. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, serupa apakah wujud individual sang roh itu? Sebab nyatanya sang roh selalu berganti nama dan rupa dan bentuk di setiap kali kelahirannya. Kan dikatakan kalau kita membaca Bhagavad Gita bab 4, saya kira itu ada ketika Arjuna bertanya kepada Sri Krishna, ketika Krishna memberikan statement, aku dan engkau sudah dilahirkan berulang kali, aku ingat semua penjelmaanku tetapi engkau tidak, kan di sana. Artinya Krishna membenarkan bahwa roh-roh ini sudah
lahir berulang-ulang kali. Saya mungkin sudah berapa kali itu ketika evolusi, mungkin saya dulu pernah jadi tumbuhan, pernah menggunakan badan sebagai hewan, hingga akhirnya saya memakai badan manusia seperti sekarang ini. Jadi sudah beberapa kali roh saya, kalau saya berbicara bukan sebagai badannya, roh, kalau saya roh ini, saya pernah menggunakan badan sebagai mungkin sebagai singa, mungkin sebagai kerbau, atau bahkan kucing dan lain sebagainya. Itu kan berbeda-beda, wujudnya kan berbeda-beda, namanya juga berbeda-beda. Lantas kalau dikatakan bahwa roh tersebut adalah individu yang kekal tidak mungkin merger, tidak mungkin dimasuk ke dalam Brahman dan ke eksistensinya hilang. Kan menurut pemahaman beliau kan seperti itu. Seperti kalau dianalogikan, sering dianalogikan itu seperti sinar lampu yang ketika lampu dipadamkan dia masuk dan kehilangan identitas. Tapi dalam pemahaman yang lain, roh tidak seperti itu, karena roh memang tidak diciptakan dan juga tidak dilenyapkan. Ketika roh masuk dan terlihat menyatu di sana, dia tidak kehilangan identitasnya. Mirip dengan apa yang pernah juga saya baca di Bhagavad Gita, sebuah analogi di mana dua burung hijau itu ketika masuk ke dalam dahan pohon yang daunnya rimbun berwarna hijau juga, itu kan tampak menyatu, tampak hilang. Tapi apakah hilang? Tidak. Burung itu tidak hilang. Dia tetap ada di sana. Cuma dari pandangan luarnya itu tampak merger, tampak menyatu. Tapi burung tersebut tetap tidak kehilangan identitasnya. Burung ya tetap burung. Atman juga demikian. Kalau dalam pengertian saya, kalau dalam analisa saya demikian. Jadi jika dikatakan bahwa ketika ia terserap ke dalam Brahman itu hilang, ya maka sifat-sifat dari sang roh itu sendiri bahwa ia tidak diciptakan dan juga tidak dimusnahkan tentu akan gugur dengan sendirinya. Nah, jadi seperti ini. Jika dikatakan bahwa wujud individual sang roh itu memang memiliki sifat rohani, wujudnya itu seperti apa? Sebab nyatanya itu kan sudah saya garis bawahi di sana, kita sudah mengalami kelahiran berulang-ulang kali, memiliki nama dan rupa tertentu. Di awal mungkin sang roh pernah dalam tubuh binatang, pernah dalam tubuh seorang laki-laki, pernah menjadi seorang perempuan. Saya yakin saya pernah dulu di kehidupan terdahulu pernah memainkan peran sebagai seorang perempuan, entah menjadi binatang apa, di manusia saja mungkin sudah berkali-kali saya mengalami kelahiran. Jadi nama saya kelahiran terdahulu, wujud saya tentu sangat berbeda dengan nama sekarang. Saya namanya sekarang Wira dengan wajah seperti ini. Nanti ketika lahir kembali memakai badan yang lain, tentu nama saya berbeda, wujud saya juga berbeda. Jadi selalu berbeda-beda, tetapi yang kekal adalah yang menghidupinya. Kalau dalam paham Hindu Nusantara, Bali khususnya, kan dikatakan bahwa roh itu ya memang tidak berbentuk, tidak memiliki wujud tertentu, itu seperti air. Dia akan menggunakan wujud sesuai dengan wadahnya. Sedangkan ia sendiri tidak memiliki wujud yang permanen. Tetapi ini dikatakan memiliki wujud yang permanen. Lalu, manakah wujud individual aslinya yang tetap akan dibawanya saat meninggalkan raga? Nah, itu pertanyaan besar. Atau jika dikatakan bahwa di dunia rohani atau kerajaan Tuhan yang disebut Vaikunta akan berkumpul para penyembah Tuhan dalam nama Sri Krishna saja, yang kemudian melakukan pelayanan atau pengabdian dengan menggunakan suatu wujud yang dikatakan sama dengan wujud Sri Wisnu atau Narayana yang berlengan 4, lantas roh yang bagaimanakah yang kemudian ditunjuk untuk menjadi pengindah bagi alam tersebut? Karena sebagaimana halnya di bumi, suatu tempat bisa kita katakan indah tentu karena adanya keberagaman. Ada pepohonan, ada tanaman bunga, ada kupu-kupu cantik, ada berbagai jenis hewan yang menjadi pelengkap bagi keindahan alam tersebut. Roh individual manakah yang harus menjadi pepohonan atau hewan guna memperindah taman surgawi tempat para roh penyembah itu melakukan pelayanan cinta bakti kepada junjungannya? Tentu hal ini tidak bisa dijawab dengan kalimat hanya Tuhan yang tahu. Ini jelas harus diklarifikasi juga, karena banyak dikatakan kalau jenis-jenis moksha itu kan sarupya, salokya itu satu loka, satu tempat, sarupya satu rupa.
Pernah saya tanyakan kepada penyembah, lalu bagaimana? Ya, semuanya memiliki lengan 4 seperti Wisnu Narayana. Ya, pertanyaannya, nah lantas siapa yang jadi binatang? Siapa yang jadi kupu-kupu, bunga-bunga? Kan sesuatu dikatakan indah itu ya karena ada keberagaman. Tidak mungkin semuanya hanya humanoid saja, berbentuk seperti manusia saja. Oke, sedangkan di dalam bagaimana kita versi LK Waswami ini sebagaimana sudah sempat singgung di awal, menjelaskan arti sloka ini sebagai berikut. Ini kan juga ada penjelasan. Kalau di bukunya Bapak Anand Krishna, PDF-nya itu saya tidak menemukan penjelasan, hanya arti dan terjemahan saja. Buku karya Prabu Dharmayasa juga, tetapi di LK Waswami kita lihat di sini menjelaskan arti sloka tersebut sebagai berikut. Badan atau raga kita akan selalu hidup dan mati sesuai dengan masa pakainya, tetapi inti jiwa atau atman akan selalu mengembara dari satu raga ke raga yang lainnya, tanpa henti sesuai dengan karmanya. Inilah yang harus disadari oleh Arjuna. Seseorang sebenarnya tidak pernah mati, yang mati adalah raganya, suatu permukaan kasar yang merupakan medium belaka. Raga selalu menikmati semua kesenangan dan juga merasakan penderitaan yang diakibatkan oleh kesenangan itu. Tetapi Atman akan jalan terus tanpa terkontaminasi sedikit pun. Arjuna dalam kebodohannya mencampur adukkan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Oke, itu bab 2 sloka 12. Kita lanjut ke bab 2 sloka 46. Ya, agak meloncat ya. Karena di sloka-sloka selanjutnya setelah 12 ini ada 13 sampai dengan 45 itu saya lihat tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan untuk kita bahas. Jadi saya hanya mengambil beberapa penjelasan yang kayaknya looks very different. Benar-benar kelihatan pembedanya. Oke, kita coba dibahas di bab 2 sloka 46. Arti sebenarnya sekali lagi sama, tetapi penjelasan dan tafsir slokanya sangat berbeda. Ritual-ritual dan korban-korban suci yang disebut dalam bagian karma kanda kesusastraan Weda dimaksudkan untuk menganjurkan perkembangan keinsafan diri tahap demi tahap. Maksud keinsafan diri dinyatakan dengan jelas dalam bab ke-15 Bhagavad Gita, bab 15 sloka 15 ya. Yakni maksud mempelajari Weda adalah untuk mengenal Sri Krishna. Ini menurut arti terjemahan dari Srila Prabhupada Bhagavad Gita bab 15 sloka 15 itu diterjemahkan seperti itu. Bahwa maksud utama dari membaca atau mempelajari kitab-kitab suci Weda adalah hanya untuk mengerti Krishna sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang berbentuk pribadi. Titik. Itu penjelasannya dia. Tetapi dalam versi yang lain tentu berbeda. Nantilah kita jika sudah sampai di bab itu kita bahas. Oke, sebab abadi segala sesuatu. Jadi keinsafan diri berarti mengerti tentang Krishna. Jadi, di sini di underline lagi. Yang dimaksud dengan keinsafan diri menurut Srila Prabhupada itu adalah benar-benar ketika seseorang itu telah mengerti dan mengakui Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Sebab abadi segala sesuatu. Kemudian, supaya selesai bab 2 ya, agak panjang. Minta waktu beberapa menit lagi. Terjemahan di bab 2 sloka 65 versi as it is. 3 jenis kesengsaraan kehidupan material tidak ada lagi pada orang yang puas seperti itu. Dalam kesadaran Krishna. Dengan kesadaran yang puas seperti itu, kecerdasan seseorang mantap dalam waktu singkat. Sedangkan di versi Prabu Dharmayasa ini mengartikan Bhagavad Gita bab 2 sloka 65 sebagai berikut. Dengan tercapainya kebersihan hati yang baik, maka segala kedukaannya menjadi termusnahkan dan orang yang memiliki kepuasan seperti itu dalam dirinya tanpa diragukan lagi segera ia memiliki kesadaran yang mantap sempurna. Sedangkan versi Bapak Gede Puja menerjemahkan, dan dalam jiwa yang tenang akan lenyap segala penderitaan karena pikiran orang bijaksana yang tenang itu akan menjadi teguh dalam keseimbangan. Kemudian versi Bapak Anand Krishna, dalam keadaan tenang, tentram, berakhirlah segala duka, segala derita. Ketika gugusan pikiran dan perasaan tenang, budi dan intelijensia berkembang, maka tercapailah kesempurnaan dan kebahagiaan dalam hidup berkesadaran. Jelas dari LK Waswami, setelah mencapai kedamaian maka berakhirlah derita seseorang, dan seorang dengan kedamaian semacam itu akan segera mencapai keseimbangan yang stabil. Nah,
Kenapa ini menjadi berbeda? Dalam sloka ini kata prasade itu kan diterjemahkan per kata. Kata prasade ini diterjemahkan berbeda oleh Srila Prabhupada. Srila Prabhupada menerjemahkan kata prasade sebagai memperoleh karunia Tuhan yang tiada sebabnya. Sedangkan Baba Gede Puji menerjemahkan kata prasade itu sebagai dalam kedamaian. Itu yang sedikit berbeda. Dan ini memang selalu dikaitkan dengan, kalau kita baca sekali lagi buku-buku terjemahan dari Srila Prabhupada, itu akan selalu menggiring, mengarahkan pembaca itu agar berada mengikuti kesadaran Krishna. Jadi di sini bhakti pun atau kesadaran itu selalu dihubung-hubungkan dengan Krishna. Padahal jika kita mau, penjelasannya sebenarnya bagus-bagus sekali. Hanya ketika ia memfokuskan Tuhan itu sebagai Krishna, itu akhirnya agak menyempit, agak mengkotak-kotakkan jadinya. Tetapi kalau kita coba mengganti, misalkan, kalau membaca Bhagavad Gita as it is dan kita tidak belum mau mengakui Krishna itu sebagai satu-satunya Tuhan, ya cukup ganti kata Krishna itu dengan kata Tuhan, misalkan. Kembali kepada kesadaran Tuhan itu. Karena Tuhan adalah bahasa yang lebih jamak, bisa diterima oleh semua agama, semua keyakinan. Seperti kata God, bisa diterima. Tetapi ketika kita sudah mengacu pada satu nama tertentu, nama Krishna kan belum tentu kalau kita bicara tentang kesadaran Krishna, belum tentu orang yang berkeyakinan lain itu bisa menerima. Tetapi kalau kita mengatakan kesadaran Tuhan, jadi Tuhan dalam nama apapun, mereka akan oh Tuhan, karena itu nama yang lebih umum dipakai. Oke, terjemahan di bab 2 sloka 66 versi as it is. Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Yang Maha Kuasa dalam kesadaran Krishna. Ya, sekali lagi ya, di sloka 265-66 itu, di bab 2 ini khususnya, banyak sekali yang mengarahkan pembaca tulisan dari Srila Prabhupada ini kepada kesadaran Krishna itu aja. Tidak mungkin memiliki kecerdasan rohani maupun pikiran yang mantap. Tanpa kecerdasan rohani dan pikiran yang mantap tidak mungkin ada kedamaian. Tanpa kedamaian bagaimana mungkin ada kebahagiaan? Sedangkan di versi Prabu Dharma Yase diterjemahkan sebagai orang yang indera-inderanya tidak dikendalikan, tidak akan memiliki kecerdasan rohani yang baik. Dan orang yang tidak mengendalikan indera pribadinya tidak akan memiliki kesadaran spiritual yang baik. Dari ketidakberadaan kesadaran spiritual yang baik, maka tidak ada kedamaian. Sehingga akhirnya tanpa kedamaian, dari manakah datangnya kebahagiaan? Versi Bapak Gede Puja menyebutkan bahwa tak ada kebijaksanaan pada pikiran yang tak terkendalikan dan juga tidak ada konsentrasi yang dapat dilakukan dan juga tak ada kedamaian pada pikiran yang tidak terpusatkan. Sehingga bagaimana mungkin yang tanpa ketenangan dapat menikmati kebahagiaan, bukan? Versi Bapak Anand Krishna, tiada budi, tiada intelijensia dalam diri yang tak terkendali, tiada pula keseimbangan diri, ketidaksadaran dan tanpa keseimbangan. Tanpa kesadaran, tiada kedamaian, ketenangan, ketentraman, lalu bagaimana pula meraih kebahagiaan sejati tanpa kedamaian? Semua orang. Jadi dari beberapa terjemahan dan juga penjelasan di bab 2 ini mungkin akan ada terkesan sebuah motif untuk mengarahkan pemikiran pembaca agar setidaknya mencapai kesadaran Krishna terlebih dulu dengan cara mendengar dan menerima penjelasan tentang Tuhan dalam wujudnya sebagai Krishna lewat para acarya dan guru param-param yang dikatakan sebagai wakil beliau, atau setidaknya mendengar penyembah dari penyembah beliau, das, anudas, hingga mungkin akan ada yang bertanya, lalu apa yang dimaksud dengan kesadaran Krishna? Kan demikian. Setelah membaca, kok terjemahannya harus memiliki kesadaran Krishna dulu supaya bisa mengerti Bhagavad Gita dengan benar. Dan what does it mean by Krishna consciousness? Kan demikian. Apa yang maksud dengan kesadaran Krishna? Nah, sesuai dengan penjelasan di bab 2 sloka 66 versi Aitis ini, kita dapat lihat bahwa maksud kesadaran Krishna adalah keadaan di mana seseorang telah mengerti dan meyakini bahwa Krishna adalah satu-satunya kepribadian yang menikmati segala hasil yang baik dari korban suci dan pertapaan, bahwa Krishna adalah pemilik semua manifestasi alam semesta dan bahwa Krishna adalah kawan sejati bagi semua makhluk hidup, sehingga hanya pada waktu itulah ia dapat mencapai kedamaian sejati.
Karena itu kalau seseorang belum sadar akan Krishna, belum mengakui bahwa Krishna sebagai personal God atau kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak mungkin ada tujuan terakhir bagi pikirannya. Gangguan disebabkan oleh kekurangan tujuan tertinggi. Apabila seseorang sudah meyakini bahwa Krishna adalah kepribadian yang menikmati, pemilik dan kawan bagi semua orang ataupun segala sesuatu, maka ia dapat mewujudkan kedamaian dengan pikirannya yang mantap. Karena itu orang yang sibuk tanpa hubungannya dengan Krishna pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak damai, meskipun dia menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya. Kesadaran Krishna adalah keadaan damai yang diwujudkan sendiri dan hanya dapat dicapai melalui hubungan dengan Krishna. Itu penjelasan Srila Prabhupada di Bhagavad Gita bab 2 sloka 66. Jika Anda bertanya apa yang dimaksud dengan kesadaran Krishna, jadi sudah sangat jelas saya sampaikan ya. Pertanyaannya adalah, is it alright or not? Apakah itu benar? Apakah benar bahwa hanya orang-orang yang telah memiliki kesadaran Krishna, orang yang sudah mengakui dan meyakini bahwa Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang akan memiliki kedamaian pikiran? Ya. Tentu ini bisa kita lihat dari keseharian para sahabat yang telah mengikuti kesadaran Krishna atau seorang penyembah. Apakah mereka sudah mencapai kedamaian sejati dalam hidupnya, atau bisa juga dibandingkan dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengikuti kesadaran Krishna, yang dikatakan pasti selalu berada dalam kesedihan dan selalu tidak damai meskipun mereka berusaha menonjolkan kedamaian dan kemajuan rohani dalam hidupnya, sebagaimana tertulis di Bhagavad Gita bab 2 sloka 66 yang diuraikan oleh Srila Prabhupada. Itu nanti ya dijawab sendiri. Oke, last. Di penjelasan bab 2 sloka 40 juga ada dituliskan bahwa Ajamila melaksanakan tugas kewajibannya dalam kesadaran Krishna sampai beberapa persen. Tetapi atas karunia Tuhan, akhirnya hasil yang dinikmatinya 100%. Padahal faktanya kisah Ajamila itu berhubungan dengan Tuhan dalam wujudnya sebagai Narayana, bukan Sri Krishna ya. Sebagaimana juga kisah Maharaja Ambarisa yang kisahnya adalah pemuja Narayana, tetapi dalam penjelasan Bhagavad Gita bab 2 sloka 61 dikatakan sebagai pemuja Tuhan dalam wujudnya sebagai Sri Krishna, sebagaimana kita bisa baca dalam ulasannya seperti ini. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa paham tertinggi kesempurnaan yoga ialah kesadaran Krishna. Kalau seorang belum sadar akan Krishna sama sekali, tidak mungkin ia mengendalikan indera-indera, sebagaimana dikutip di atas. Seorang resi yang hebat yang bernama Dwarsa Muni pernah memaki Maharaja Ambarisa dan marah karena rasa bangga, walaupun itu tidak diperlukan. Karenanya Dwarsa Muni tidak dapat mengendalikan indera-inderanya. Di pihak lain, walaupun Maharaja Ambarisa bukan yogi yang sehebat resi itu, tetapi seorang penyembah Tuhan, Maharaja Ambarisa menahan diri terhadap hal-hal yang tidak adil yang dilontarkan oleh resi itu, sebagaimana disebut dalam Srimad Bhagavad Gita Skanda 9 bab 4 sloka 18 sampai 20, di mana diterjemahkan seperti ini. Maharaja Ambarisa memusatkan pikirannya kepada kaki Padma Sri Krishna dan menjadikan kata-katanya tekun dalam menguraikan tempat tinggal Krishna. Tangannya digunakan untuk membersihkan tempat sembahyang kepada Krishna, matanya dalam memandang bentuk Krishna, badannya dalam menyentuh badan seorang penyembah, hidungnya dalam mencium bunga yang dipersembahkan kepada kaki Padma Krishna, lidahnya dalam merasakan daun-daun tulasi yang sudah dipersembahkan kepada beliau, kakinya digunakan dalam perjalanan ke tempat suci, tempat sembahyang kepada beliau, kepalanya dalam mempersembahkan sembah sujud kepada Tuhan, dan keinginannya dalam memenuhi keinginan Tuhan. Semua kualifikasi tersebut menyebabkan Maharaja Ambarisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang penyembah Tuhan yang mempunyai sifat mat parha. Itu diterjemahkan katanya di Srimad Bhagavatam. Tetapi kita tahu faktanya kalau kita membaca Purana-Purana, itu kisah Maharaja Ambarisa itu kan dia pemuja Narayana, bukan pemuja wujud Sri Krishna. Walaupun Narayana dan Krishna itu ya satu kesatuan. Hanya saja perbedaannya kalau di Hari Krishna mengatakan bahwa Narayana berasal dari Krishna, sedangkan di dalam paham yang lain Krishna berasal dari Narayana. Krishna adalah awatara ke-8, kan demikian.
Oke, dalam pemahaman umum, Krishna adalah avatar atau inkarnasi dari Sri Wisnu atau Narayana. Tetapi karena Srila Prabhupada mengatakan bahwa wujud Krishna adalah aspek Tuhan tertinggi, Vasudewa Sarwam Iti Sah Mahatma Sudurlabaha, yang tidak bisa disejarahkan atau disetarakan dengan kepribadian lain seperti Dewa Siwa atau Narayana. Lantas bagaimana mungkin Ajamila, Prahlad Maharaj, dan juga Maharaja Ambarisa yang menjadi pemuja Wisnu atau Narayana yang kejadiannya jauh sebelum kemunculan Krishna sebagai putra Dewaki, kemudian dikatakan telah memiliki kesadaran Krishna. Sebab kalau mereka memang telah sadar sepenuhnya bahwa Wisnu atau Narayana memang berasal dari wujud Sri Krishna, tentu mereka akan mengagungkan nama Sri Krishna dan bukan nama Sri Wisnu atau Narayana. Kan demikian. Sebab kita tahu bahwa 3 tokoh besar tersebut, yakni Prahlad Maharaj, ada Maharaja Ambarisa, dan juga siapa itu? Ajamila, itu adalah pemuja Tuhan dalam wujud Narayana. Mereka mengatakan Om Namo Narayana, bukan mengatakan Maha Mantra Hari Krishna 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 Hari Ram 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 Hari. Itu tidak ada versinya, kita tahu selama ini dari Purana. So, saya kira itu dulu yang bisa kita bahas di bab 2 ini. Saya kira sudah hampir 1 jam. Sebagai kajian sudut pandang saja, apa yang dimaksud dengan kesadaran Krishna dan kenapa mereka, terutama Srila Prabhupada sebagai founder dari sampradaya kesadaran Krishna ini, selalu menekankan, mengarahkan pembacanya agar mereka meyakini Tuhan sebagai kepribadian. Jadi memang garis perguruannya demikian. Ketika kita membaca tulisan-tulisan beliau, kalau tidak sependapat ya sudah, jangan baca, itu saja. Karena itu, sekali lagi, sebagaimana pernah saya singgung di video sebelumnya, kurangnya buku-buku yang sekarang ini kan demikian. Andaikan ini ditulis sebagai hanya untuk kalangan sendiri itu, jadi ya sudah, itu menjadi final decision sebagai jawaban telak jika ada orang yang komplain, kok begini tafsirannya, kok begini kajiannya. Ya cukup dijawab itu, hanya untuk kalangan sendiri. Kalau Anda mau membaca Bhagavad Gita ini sesuai aslinya ini, ya Anda harus mau menerima tafsiran kajiannya seperti itu. Kalau Anda tidak setuju, ya sudah, jangan baca, atau silakan buat Bhagavad Gita sendiri sesuai dengan tafsiran dan terjemahan yang Anda yakini. Kan demikian. Jadi stop saling menyalahkan. Karena itu memang sudut pandang memang sudah berbeda, yang tidak usah disama-samakan. Ya. Biarlah perbedaan itu tetap ada di sisinya masing-masing sebagai hal untuk memperkaya khasanah dan pengetahuan kita bersama. Jadi demikian dulu sampai di bab 2 ini. Nanti kita sambung hal-hal lain di bab-bab selanjutnya, masih di Bhagavad Gita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mensupport channel ini agar kita bisa tetap sharing dan berbagi pengetahuan. Jangan lupa juga tulis opini Anda di kolom komentar sehingga kita bisa berbagi. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Anubhadra Kertapuyan Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.